Dalam memperingati 27 tahun reformasi, aktivis mahasiswa tahun 1998 berkumpul dan menolak penguasa Orde Baru untuk diberi anugerah pahlawan nasional. Para aktivis menilai bahwa jika Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun itu jadi pahlawan nasional, artinya mahasiswa tahun 1998 adalah penjahatnya. Para aktivis 1998 secara tegas di Grand Site Hotel berkumpul Sabtu 24 Mei 2025. Mereka menjadi narasumber adalah Ubedillah Badrun, BK Ulung Apsara, Mustar Bonaventura, Raya Rangkuti, Anis Hidayah, Jimmy Fajar, dan Hengki Irawan. Hadir mantan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, aktivis tim advokat penegak hukum anti premanisme Tumpas Saur Siagian, dan Ralian Jawa Sepanoro. Represi reformasi 1998 itu dimoderatori Abiasa Yuda Prawira. Represi reformasi 1998 itu bertajuk Soeharto pahlawan atau pelanggar HAM. Para aktivis 1998 dan para peserta pro demokrasi sepakat menolak Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Alasan para aktivis mahasiswa menolak Soeharto menjadi pahlawan nasional karena reformasi 1998 adalah awal dari berakhirnya kekuasaan Soeharto. Soeharto adalah pelanggar HAM manusia. Juga di bawah pemerintahan Soeharto terjadi korupsi dan nepotisme. Benny Ramdhani membacakan puisi. Benny menegaskan di puisinya menjadikan Soeharto pahlawan nasional. Mahasiswa 1998 adalah penjahatnya. Raya Rangkuti mengatakan Soeharto dan Jokowi membangun negara 11-12. Pembangunan hanya bersifat fisik. Para pejabat itu menyiapkan pesta penganugerahan gelar pahlawan. Kita di sini tetap bertahan. Kita di sini tetap menyerukan, gali kuburan Soeharto, kumpulkan semua tulang belulangnya, penjarakan di Nusa Kambangan. Penjarakan Soeharto sekalipun hanya tulang belulangnya yang tersisa. Karena Soeharto kematiannya tidak membayar kekejaman masa lalunya, menguburkannya tidak menghapus jejak kejahatannya. Maka memberi gelar pahlawan kepada Soeharto adalah menjadikan kita semua sebagai penjahatnya. Hanya satu kata, lawan. Hanya satu kata, lawan. Hanya satu kata, lawan. Terima kasih. Kalau rekan-rekan mungkin sebagian membaca 2019 saya sudah menyampaikan ada kemiripan yang sangat dekat antara tata cara Pak Jokowi mengelola kekuasaan dengan Pak Harto. Saya menyebut itu ibarat 11-12. Tata cara kelola sifat bagaimana Pak Jokowi mengelola kekuasaan 11-12 dengan seperti Soeharto mengelola kekuasaan. Setidaknya saya menyebut pada 3 ciri yang sangat penting. Pertama adalah bahwa Jokowi dan Pak Harto sama-sama memandang pembangunan itu hanya bersifat fisik. Kemajuan itu hanya bersifat fisik. Itu yang paling penting bagi mereka. Ada puskesmas yang sekarang diulu-ulukan, ada impres yang sekarang dijadikan sebagai legitimasi untuk memberi gelar pahlawan kepada Pak Harto. Sama seperti dengan Pak Jokowi menyebut ya kesejahteraan itu berhubungan dengan Bush, dengan apalagi tol, dengan IKN dan sebagainya. Nah, yang kedua di antara mereka ini adalah tujuan jauh lebih penting dari cara. Pak Harto karena tujuan lalu membuat aturan sendiri, kurang lebih sama juga dilakukan oleh Jokowi meskipun dengan berpura-pura melalui legislatif. Revisi undang-undang KPK cuma 6 bulan, pembuatan undang-undang Omnibus Law kurang lebih 6 bulan, padahal pasalnya sampai hampir ribuan.
Lagi-lagi itu menggambarkan kepada kita ya, tujuan jauh lebih penting daripada cara. Kalau yang ketiga, kalau tujuannya menghalangi, bukan tujuannya yang, kalau caranya menghalangi, bukan tujuannya yang dihentikan, tapi caranya itu yang harus diubah. 40 tahun kata undang-undang calon presiden dan wakil presiden itu menghalangi anak beliau untuk maju sebagai calon wakil presiden. Apa yang terjadi? Undang-undangnya diubah. 40 tahun tetap, tetapi ada klausul tambahan selama tidak pernah duduk di jabatan yang bersifat eksekutif. Loloslah itu kawan. Jadi kita tunduk bukan pada tujuan, tapi kita tunduk bukan pada cara, tapi tunduk kepada tujuan. Sehingga dengan begitu, apa yang kita alami sekarang kurang lebih sama seperti yang kita alami di zaman Orde Baru, dan di tengah-tengah itulah terjadi demoralisasi, dehumanisasi, sebab bagi mereka tujuan manusia yang jadi korban, demokrasi yang jadi korban tidak penting selama tujuannya masih bisa dicapai. Oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, di sini ketika saya mengatakan saya menolak dengan cara apapun memberi gelar pahlawan kepada Soeharto. Kenapa saya katakan